Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seluruh warga Yakum. Pagi ini kita bertemu kembali dalam program Yakum Fellowship di minggu yang ketiga pada bulan Maret tahun 2021. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan awali untuk minggu kerja kita pagi ini dengan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, mengucap syukur untuk semua berkat yang boleh kami nikmati. Ketika kami boleh bangun pagi, kami boleh menghirup nafas, kami masih boleh menghirup udara segar, dan kami boleh merasakan kesehatan yang boleh kami terima pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan di sepanjang istirahat kami tadi malam. Saat ini Bapak, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau sendiri kiranya yang menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami. Tuhan juga yang akan bukakan mata, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu pagi ini sepenuhnya hanya berkat pengasihan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema renungan pagi ini adalah mengasah diri. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 13 yang demikian bunyi firman-Nya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya pada Korintus pasal yang ke-10 ini berbicara tentang konteks peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan kehidupan warga jemaat di Korintus, yaitu supaya mereka tidak melakukan kegiatan yang bercela seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti melakukan apa yang jadi mata Tuhan, menyembah berhala, bercabulan, bersungut-sungut, dan berbagai macam tindakan lain yang mencobai Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa segala kejadian buruk yang terjadi di masa lalu adalah pelajaran bagi jemaat untuk hidup lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Namun secara khusus kita akan merenungkan hanya pada ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kata pencobaan dalam keseharian kita bisa juga diartikan sebagai kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Kesulitan tersebut bukan dari Allah, namun bisa dari iblis, sesama, dan bahkan dari diri kita sendiri, seperti juga yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang 13 sampai 14. Demikian firman-Nya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi ketika kita membaca ayat ini gitu ya, kita diajak untuk kita tidak lekas menghujat atau menyalahkan Tuhan ketika kita sedang mengalami berbagai kesulitan, berbagai macam pencobaan, baik dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi gitu ya. Dan kadangkala ketika kita merasa bahwa semua di luar kemampuan kita sudah merasa tidak sanggup, seringkali ujung-ujungnya kita akan menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak mengasihani kita, dan seterusnya begitu ya. Bapak, Ibu, Saudara, level kesulitan yang dihadapi oleh tiap-tiap orang itu juga berbeda. Yang dirasakan oleh tiap-tiap orang itu juga berbeda. Mungkin masalah atau kesulitan atau pencobaan itu sama di secara garis besarnya, tapi dirasakan oleh tiap-tiap orang itu akan berbeda. Kenapa seperti itu? Karena tiap orang diciptakan berbeda, dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, dan juga ada banyak faktor pembeda lainnya, sehingga kita juga tidak dapat mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh orang lain masih levelnya lebih ringan dari yang kita hadapi, sehingga akhirnya kemudian kita bisa terjerumus
untuk menghina, merendahkan orang lain, menganggap orang lain tidak mampu, dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi ketika ini terjadi, kita sudah jatuh dalam pencobaan, kita sudah gagal, dan kita membawa dosa ke diri kita sendiri. Kita tahu bahwa iblis mencobai kita, gitu ya, dan tujuannya itu adalah menghancurkan kita, menghancurkan hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Kita mesti mempelajari dan kita mengingat bahwa Tuhan tidak mencobai kita, namun Tuhan mengizinkan pengalaman pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Namun ada satu hal yang penting yang kita harus percaya dan ingat, bahwa pada saat kita mengalami pencobaan ataupun kesulitan, kita menyadari bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan, kesulitan itu terjadi pada kita. Dan kita harus yakin bahwa pencobaan, kesulitan yang kita alami tersebut tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan satu hal lagi yang kita juga yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi, sehingga kita dapat menanggungnya, seperti yang dalam nats yang tadi kita baca, gitu ya. Dan ayat dari 1 Korintus tadi, gitu ya, pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, ayat ini menarik untuk kemudian menjadi salah satu ayat hafalan kita, yang kemudian akan selalu menjadi pengingat bagi kita dan penyemangat bagi kita ketika kita mengalami pencobaan, kesulitan, dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin sudah sampai membuat kita pada posisi terendah, membuat kita ingin menyerah, bahkan mungkin kita bisa mengalami stres karena masalah atau pencobaan atau kesulitan yang kita hadapi tersebut. Pada saat ini, gitu ya, Tuhan menginginkan kita untuk kita percaya dan bergantung pada Allah sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan ingin kita melibatkan Dia dalam segala hal yang terjadi. Tuhan tidak ingin kita menyerah, tapi Tuhan mau kita berjuang dan menghadapi setiap pencobaan dan kesulitan yang ada di depan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan juga ingin kita belajar lebih peka dengan suara Tuhan, melalui keintiman hubungan dengannya yang kita bisa bangun tiap-tiap hari melalui doa, melalui saat teduh, melalui pembacaan firman, melalui puji-pujian, dan berbagai bentuk ibadah yang lain. Sehingga kita dapat melihat jalan yang sudah dibukakan oleh Tuhan buat kita. Ketika kita semakin peka, kita akan semakin dapat dengan jelas melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, jalan yang sudah dibukakan Tuhan buat kita. Jangan tutup mata, hati, dan pikiran kita akan peringatan ataupun tanda ataupun pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ada sebuah cerita ilustrasi Bapak Ibu Saudara, di satu tempat terjadi banjir bandang yang ketinggian airnya terus-menerus meningkat, gitu ya, sampai akhirnya menenggelamkan banyak rumah. Ada seorang anak Tuhan yang kemudian menyelamatkan diri dengan naik ke atas atap rumah sambil terus berdoa memohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan memohon pertolongan. Kemudian datang regu penyelamat pertama, gitu ya. Mereka mau mengajak dia naik ke atas perahu penyelamatan begitu, tetapi orang tersebut menolak. Katanya, saya sedang menunggu pertolongan Tuhan, saya menunggu Tuhan datang menolong saya. Kemudian regu penyelamat pertama melewatinya. Datang regu penyelamat kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun dia tetap menolak dengan alasan yang sama sampai akhirnya dia marah-marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak datang menolong dia? Kenapa Tuhan tidak kunjung menolong dia? Kenapa Tuhan tidak datang dan membawa dia keluar dari kesulitan yang dihadapi ketika dia banjir? Dari ilustrasi tersebut, saudara, Bapak Ibu, sebenarnya jalan itu sudah dibukakan oleh Tuhan bagi dia, gitu ya. Namun dia menolak. Dia tidak melihat tangan Tuhan yang terulur melalui sekitarnya. Dia mengharapkan Tuhan yang datang secara langsung dan secara kasat mata atau seperti apa yang dia inginkan sesuai dengan pemikirannya dia, sesuai dengan keinginan hatinya. Tetapi Tuhan seringkali datang menolong kita dengan wujud dan cara yang kita kadang-kadang tidak pahami, yang kadang-kadang kita juga tidak tahu, yang kadang-kadang seringkali bahkan di luar ekspektasi kita, di luar pemikiran kita, di luar bahkan tidak sesuai dengan keinginan kita, begitu ya.
Ketika kita sedang mengandalkan pikiran sendiri, ya kita tidak akan bisa melihat tangan Tuhan yang sudah terulur buat kita. Nah, semacam itu mungkin juga pernah terjadi dalam kehidupan kita seperti ilustrasi tadi, gitu ya. Mungkin tidak sekali, bahkan mungkin beberapa kali, atau mungkin bahkan sering kali juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan atau pencobaan yang Tuhan izinkan kepada kita, gitu ya. Kita kemudian mencoba meminta Tuhan dengan berbagai macam tanda yang sudah kita angankan, yang kita sudah pikirkan, yang kita inginkan, begitu. Tetapi Tuhan datang, Tuhan menolong kita dengan wujud pertolongan yang berbeda. Di sini kita diminta gitu ya oleh Tuhan untuk makin peka dan makin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Introspeksi diri tiap-tiap hari ketika kita punya masalah, kita punya kesulitan, kita punya pencobaan, akan mengasah hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan ketika kita mau introspeksi dan melihat apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Kenapa saya tidak bisa mengandalkan Tuhan? Kenapa saya tidak bisa percaya kepada Tuhan? Ketika kita bisa menyadari itu, kita bisa semakin peka melalui hubungan yang makin intim dengan Tuhan, gitu ya. Kita akan bisa makin melihat bahwa Tuhan itu setia. Jadi peristiwa demi peristiwa yang kita sudah lewati akan mengasah diri kita dan akan memberikan pengalaman yang baru yang akan mengajarkan kita untuk bisa makin melihat dan makin mengenal siapa Allah kita. Pengalaman menghadapi berbagai pencobaan, kesulitan bersama dengan Allah akan makin mendewasakan kita dan makin membuat kita menjadi kuat dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang kemudian bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kita berada. Penting bagi kita untuk bisa undur diri sejenak, ambil waktu sendiri bersama dengan Tuhan di tengah segala kesibukan, aktivitas, dan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Kita perlu untuk merasakan hadiratnya, kita perlu untuk merasakan sentuhannya, dan mendengarkan apa yang menjadi perkataannya, dan percaya kepadanya. Allah itu setia, yang sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Itu yang mesti kita percaya, bahwa kita mempunyai Allah yang setia. Saya akan menutup renungan kita pagi ini dengan satu ayat hafalan yang selama ini juga menjadi salah satu ayat yang akan terus menguatkan kita di saat kita lelah, khawatir, dan hampir menyerah ketika pencobaan dan kesulitan itu datang, untuk melengkapi ayat yang tadi sudah kita renungkan, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 tadi, gitu ya. Nah, ayat ini terambil dari kitab Filipi pada pasal yang keempat ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang boleh merasakan segala yang kami rasakan, karena kami melihat dan kami merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menyertai kami. Bapa, dalam segala pergumulan kami, dalam setiap pencobaan yang kami alami, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa mengandalkan Engkau, untuk kami bisa percaya dengan Engkau, untuk kami menyertakan Engkau di dalam setiap hal yang kami hadapi, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Bantu kami Bapa untuk kami bisa terus mengasah diri kami hari lepas hari, ketika Tuhan mengizinkan pencobaan, persoalan, kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk lebih peka akan suara-Mu. Mampukan kami untuk bisa mengenal akan jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Mampukan kami untuk tetap hidup benar dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan kami terus percaya bahwa Allah itu setia. Allah tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepanjang minggu kerja kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ada banyak hal yang harus kami selesaikan, ada banyak hal yang harus kami hadapi, tantangan di depan kami juga banyak Tuhan, namun kami boleh percaya bahwa Tuhan ada bersama kami dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dengan Engkau.
Terima kasih Bapa, diampunkan kiranya untuk banyak dosa dan kesalahan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat hari Senin, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita.